Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai pemecahan masalah dan dasar untuk pemikiran kreatif. Saya Alvinatul Lutfi. Kemudian akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Farina Ayu, NPM 0117. Yang kedua Emma Ratri, NPM 0118. Ketiga Reski Rahayu, NPM 0125. Kemudian ada saya, Alvinatul Lutfi, NPM 0141. Yang kelima ada Nabila Hana, NPM 0148. Yang keenam ada Putri Arum Niha, NPM 0149. Kemudian ada Nilu Fauziah, NPM 0165. Kemudian pemecahan masalah. Pemecahan masalah adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara mendefinisikan masalah, kemudian menentukan penyebab utama dari masalah, terus mencari sebuah solusi dan alternatif untuk pemecahan masalah, kemudian mengimplementasikannya solusi tersebut sampai masalah benar-benar dapat terselesaikan. Selanjutnya, saya Putri Arum, NPM 0149, akan menjelaskan tentang tahapan pemecahan masalah. Menurut Poila, tahapan pemecahan masalah itu ada 4. Yang pertama itu adalah memahami masalah. Di dalam memahami masalah itu kita perlu mengidentifikasi apa yang diketahui di dalam masalah, apa saja yang ada di dalam masalah, jumlah, hubungan, dan nilai-nilai yang terkait, serta apa yang sedang dicari di dalam masalah. Yang kedua itu membuat rencana atau merencanakan suatu pemecahan. Di dalam merencanakan pemecahan ini, kita perlu mengidentifikasi operasi yang terlibat serta strategi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini. Yang ketiga, itu ada melaksanakan rencana. Di dalam melaksanakan rencana ini, itu jelas tergantung pada apa yang telah direncanakan sebelumnya. Dan kita perlu mempertahankan rencana yang sudah dipilih. Tetapi semisal rencana tersebut tidak bisa terlaksana, maka kita dapat memilih cara atau rencana yang lain. Dan tahapan yang terakhir itu adalah memeriksa kembali. Ketika memeriksa kembali, itu ada langkah-langkah yang dapat diperhatikan ketika kita akan melakukan tahapan yang terakhir ini. Yang pertama itu mengecek kembali semua informasi yang penting yang telah teridentifikasi, mengecek semua perhitungan yang sudah terlibat, mempertimbangkan apakah solusinya logis, melihat alternatif penyelesaian yang lain, dan yang terakhir itu membaca pertanyaan kembali dan bertanya kepada diri sendiri apakah pertanyaannya itu sudah benar-benar terjawab atau belum. Selanjutnya, saya Reski Rahayu Cynthia Devi, NPM 0125, akan menjelaskan tentang pemecahan masalah kreatif, atau PMK adalah sebuah proses terstruktur untuk memecahkan masalah-masalah dengan menggunakan cara yang kreatif dan solusioner sehingga hasilnya lebih signifikan. PMK dari sekolah-sekolah perguruan didasarkan pada model Osborne-Parnas. Pada tahun 1950-an, Alex Osborne melihat bagaimana orang-orang sampai pada ide-ide dan solusi-solusi kreatif. Ia menyebut pekerjaan mereka proses pemecahan masalah kreatif. Selanjutnya, saya Emma Ratri, NPM 0118, akan melanjutkan materi model 7 langkah Alex Osborne untuk berpikir kreatif atau curah gagasan. Terdapat 7 model. Yang pertama ada orientasi, itu menunjuk permasalahan atau mengajukan sejumlah permasalahan. Yang kedua itu persiapan, di mana pengumpulan data permasalahan terdapat dalam poin persiapan. Yang ketiga ada analisis, di dalamnya sebagai pengurai permasalahan untuk mengetahui masalah mana yang dianggap paling urgent. Yang keempat ada penggagasan, di mana poin ini sebagai pengumpul beberapa ide sebagai solusi. Yang kelima ada penetasan,
untuk mengevaluasi ide-ide yang sudah dikumpulkan, dan ada sintesis itu sebagai pencipta atau proses ide yang telah diputuskan sebagai solusi. Yang terakhir ada evaluasi, di mana untuk menilai atau menyimpulkan hasil akhir dari sebuah solusi dalam permasalahan. Selanjutnya, saya Nilu Fauziah Utami, NPM 1701010165. Pentingnya mengembangkan proses berpikir dan pemecahan masalah secara kreatif. Berpikir kreatif dapat menolong seseorang untuk meningkatkan kualitas dan keefektifan kemampuan pemecahan masalahnya. Sebaliknya, pemecahan masalah dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Orang yang sehat mental, yang bebas dari hambatan-hambatan, dapat mewujudkan diri sepenuhnya. Hal ini berarti ia berhasil mengembangkan dan menggunakan semua bakat dan kemampuannya, dan dengan demikian memperkaya hidupnya. Pentingnya mengembangkan proses berpikir dan pemecahan masalah secara kreatif. Yang pertama, meningkatkan kualitas dan keefektifan pemecahan masalah. Yang kedua, kreativitas memungkinkan manusia meningkatkan kualitas hidupnya. Meningkatkan kualitas dan keefektifan pemecahan masalah. Kemampuan berpikir kreatif merupakan kemampuan untuk melihat bermacam-macam kemungkinan penyelesaian terhadap suatu masalah. Karena itu, pemikiran kreatif perlu dilatih agar anak mampu berpikir lancar dan luas, mampu melihat masalah dari berbagai sudut pandang, dan mampu melahirkan berbagai ide. Memiliki pikiran yang kreatif dapat memberikan kepuasan kepada individu. Yang kedua, kreatif memungkinkan manusia meningkatkan kualitas hidupnya. Dalam era globalisasi ini, tak dapat dipungkiri bahwa kesejahteraan dan kejayaan masyarakat dan negara kita bergantung pada sumbangan kreatif berupa ide-ide baru, penemuan baru, dan teknologi baru dalam anggota masyarakatnya. Untuk mencapai itu, perlulah sikap dan perilaku kreatif dipupuk sejak dini, agar anak didik kelak tidak hanya menjadi konsumen pengetahuan, tetapi mampu menghasilkan pengetahuan baru, tidak hanya pencari kerja, tetapi mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru. Di samping itu, berpikir kreatif dan kritis memungkinkan siswa untuk mempelajari masalah secara sistematif, menghadapi berjuta tantangan dengan cara terorganisasi, merumuskan pertanyaan inovatif, dan merancang solusi orisinal. Saya Farina Ayu Anggreni, NPM 0117, akan menjelaskan mengenai keterkaitan berpikir dan pemecahan masalah secara kreatif. Dalam pemecahan masalah, kemampuan berpikir kreatif sangat berperan dalam mengidentifikasi masalah, mengeksplorasi berbagai metode, dan mengeksplorasi berbagai alternatif solusi. Jadi dapat dikatakan bahwa berpikir kreatif merupakan suatu pendekatan untuk menemukan solusi masalah dengan cara yang mudah dan fleksibel, di mana keterkaitannya antara berpikir kreatif dan pemecahan masalah dapat dikemukakan bahwa kemampuan berpikir kreatif itu sangat diperlukan untuk memecahkan masalah, khususnya yaitu masalah yang kompleks. Tanpa kemampuan berpikir kreatif, individu sulit mengembangkan kemampuan imajinatifnya, sehingga kurang mampu melihat berbagai alternatif solusi masalah. Hal ini menggambarkan bahwa keterampilan berpikir kreatif seorang individu akan memandang suatu masalah dari berbagai perspektif, sehingga memungkinkannya untuk menemukan solusi kreatif dari masalah yang akan diselesaikan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.